Ya, baik. Pada hari ini saya akan memberikan panduan tugas saja langsung ya untuk Anda coba dipraktekkan. Jadi saya berikan tugas ini dengan harapan Anda mencoba membaca referensi di internet, kemudian dengan begitu Anda sudah belajar mandiri. Ya. Nah, tadi saya sudah buat tampilan ada 3 ya. 1, 2, 2, kemudian ini terbalik ini tampilannya harusnya. 3. Ya, seperti ini. Nah, saya minta Anda untuk, jadi saya tidak berikan skripnya, tapi Anda silakan browsing sendiri. Saya tidak minta, jadi saya tidak meminta Anda untuk menjalankan program ini, ya. Saya hanya meminta untuk Anda memperlihatkan saja, tidak usah di run, tidak perlu. Saya hanya ingin lihat layoutnya saja, ya. Aturannya jadi ada 3, 1, 2, biodata, kemudian 3. Aturannya untuk ini menu utama, halaman utama ini ada jarak di kiri dan kanan. Jadi ada jarak ini, ada jarak di sini. Jaraknya terserah Anda. Diaturlah sesuai dengan gimana bagusnya. Ada jarak, jangan full ya, ada jarak. Kemudian posisi komponen selalu di tengah untuk ukuran layar apapun. Maksudnya posisinya ini selalu berada di tengah. Jadi kalau ini saya ubah, dia akan ke tengah ini, selalu di tengah ini. Nanti kalau Anda buat video itu perlihatkan saya pada saat Anda ubah-ubah ini. Karena dalam bentuk video. Perlihatkan saya pada saat Anda ubah-ubah. Supaya saya tahu bilang dia ke tengah. Bahwa ini ke tengah ya. Jadi misalnya sudah ketik, jalan, langsung ubah, perlihatkan. Untuk membuktikan bahwa itu sudah ke tengah selalu. Ya. Kemudian untuk yang kedua, itu untuk biodata. Nah, ini tidak terlalu kelihatan ya, saya perbesar. Nah, untuk biodata, ini yang pertama dia pakai semua edit text. Ya, gunakan edit text untuk nama dim kelas ya, nama dim kelas, nama Anda ya. Kemudian posisi komponen selalu berada di atas. Jadi ini selalu berada di atas. Jadi ini saya perkecil. Yang saya maksud ini ya, ini selalu berada di atas. Jadi walaupun saya ubah, dia di atas ini. Walaupun ada jarak ya, di atas. Ini kayaknya terlalu kecil. Ini ada di atas selalu. Kemudian posisi button selalu berada di bawah. Ya, maksudnya button ini kembali selalu berada di bawah. Jadi ini di atas, ini selalu di bawah. Ya, dan di tengah ya, maksudnya tengah ini. Nah, itu untuk yang kedua. Ya. Untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalkulator ini pakai edit text, pakai button, edit text. Kenapa muncul kayak kabur ini? Ya, itu pakai properti namanya hint. Hint. Ya, hint ya, bukan teks ya, hint. Seperti itu, hint. Nah, hint kemudian pakai hint. Nah, tadi. Kalau ini satu saja, komponen selalu berada di tengah. Jadi ini selalu di tengah. Ini maksudnya semua ini selalu di tengah. Jadi saya ubah ukurannya ini. Dia ke tengah, aduh, rusak. Sini aja. Dia ke tengah ini. Nah, dia selalu ke tengah. Selalu ke tengah dia. Jadi ini selalu ke tengah ya, selalu ke tengah.
Berikan jarak juga di sini ya, supaya kelihatan bagus dilihat. Jadi maksud saya sering ke tengah itu ini. Nah, jadi pada saat Anda nanti sudah mengerjakan ini, misalnya sudah jadi satu halaman, misalnya gini, jadi satu halaman video, maka Anda Anda perlihatkan ke saya pada saat Anda rubah, bisa dengan cara manual seperti ini, geser-geser untuk menunjukkan bahwa dia berubah. Dia ke tengah selalu ya. Atau Anda rubah di sini. Pilih yang besar ini, layar yang tinggi pikselnya ini. Kemudian pilih lagi di sini, dia masih ke tengah kan? Pilih lagi yang ini, yang kecil-kecil, dia masih di tengah, ini di tengah sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian penting tambahkan background dengan nama Anda. Background dengan nama Anda. Jadi Anda buat wallpaper ya, ukurannya ini. Berikan nama di sini, dibuat kabur saja, berikan nama. Pakai editor apapun terserah, mau pakai Corel, Photoshop, mau pakai Paint juga bisa mungkin. Ya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa Anda yang kerja. Yang terakhir nanti perlihatkan saya pada saat Anda rubah backgroundnya di sini. Misalnya ini ya backgroundnya, pilih constraint, kemudian cari properti background, Anda pilih ini kan, baik constraint ya kalau pakai constraint. Pilih background, kemudian gambarnya saya sudah masukkan tadi. Seperti ini. Terakhir aja. Supaya apa? Supaya nanti ini ketahuan bahwa ini betul-betul tugasnya Anda. Seperti itu. Betul-betul tugasnya Anda. Ya. Kemudian ya, perlihatkan pada saat Anda mengubah layar tadi, ini maksudnya ubah ukurannya. Ya. Jadi mengubah ukuran itu untuk memastikan bahwa ini konsisten. Kalau kita bilang ke tengah, dia akan di tengah selalu karena HP itu kan ukurannya beda-beda. Dulu HP-nya kecil ukurannya, sekarang ada HP yang besar. Bahkan tablet, untuk tablet ini nih lihat, dia konsisten selalu berada di tengah. Ya, jangan kita buat program HP yang satu lain, HP yang kedua lain, HP yang ketiga lain tampilannya, orang bikin pusing, gitu kan? Ya, dianggap programnya tidak bagus. Nah, program yang baik itu selalu mengikuti ukuran layar. Kalau web, orang bilang responsif, gitu kan? Dia bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di HP. Oke. Kemudian tugasnya dalam bentuk video. Ya, bentuk video seperti biasa buat video upload di YouTube. Tugasnya boleh lebih dari satu file, ya. Video, link, atau video bisa lebih dari satu file. Waktu kumpul minggu depan pada saat kita bertemu ya. Walaupun misalnya libur minggu depan ya tetap kumpul untuk pengumpulan saja kan, ya. Nanti disimpan di e-learning videonya, di link videonya simpan e-learning. Ya, bisa diubah, bisa dibuat lebih daripada satu file kalau besar. Kalau saya sering buat video per 10 menit. Karena Bandicam saya trial, jadi ini per 10 menit. Kemudian tidak boleh copy script langsung ya. Jadi misalnya gini, tidak mau pusing, dia ambil punya temannya, ini ya. Ada punya temannya diambil, dia copy, pindahkan ke halaman lain, kemudian dia paste ke punyanya ya, dia paste, tinggal ganti-ganti. Mungkin kalau ada yang mau diganti, tambah-tambahin namanya, ganti backgroundnya, itu tidak bagus. Kalau mau copy-copy, ya jangan ini. Biasa seperti ini. Copy, yang tidak ada masalah, satu. Anda ubah-ubah, itu kan biasa kalau kita buat program, buat tugas. Anda juga boleh mendrag, ini kan tidak ada ketentuan harus diketik. Ya, bisa diketik, bisa dengan cara drag. Ada istilahnya di drag ya, ditambah button, gitu kan? Ini kan drag. Mau variasi keduanya ada namanya mode split, ya. Sudah di drag, mau diubah misalnya drag mau diubah, ya bisa juga paduan dari keduanya. Nah, mengenai pertanyaan nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di grup ya. Silahkan ditanyakan di grup. Kira-kira seperti itu.